hamazim masya'im binamim manna'il lil ghairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim angkana damali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sadaqallahul adzim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Madrasah kepada Bapak Edi Hartono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Imam Syukur yang pada pagi hari ini bisa hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru MI Muhammadiyah 1 Watukumbu, dan tentunya yang Pak Guru banggakan, seluruh siswa MI Muhammadiyah 1 Watukumbu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa? Karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka bangga, dalam rangka berbahagia, dalam rangka mengingat bahwa pernah lahir seorang bayi yang kemudian menjadi pemimpin di dunia, menjadi pemimpin seluruh umat di dunia, terutama pemimpin umat Islam, terkhusus untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga detik ini, insya Allah keimanan kita yang sudah kita dapatkan sejak kita lahir masih ada di dalam hati kita, dan mari kita senantiasa bersyukur karena nikmat iman itu masih melekat pada diri kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak Pak Guru sayangi, pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan, mohon maaf ya, hari ini tanggal 11 ya, 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 2023, kita bisa mengikuti pengajian dalam rangka memperingati hari lahirnya. Ini bukan dalam rangka ulang tahun ya, bukan ulang tahunnya Nabi Muhammad, tetapi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita mengingat ya, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan seorang bayi yang kemudian menjadi tokoh, yang menjadi panutan kita semuanya, yang menjadi idola kita semuanya. Saya yakin anak-anak pasti ada yang mengidolakan
pemain sepak bola. Ya, saya yakin anak-anak pasti ada yang mengidolakan artis. Ya, apakah pemain sepak bola dan artis itu harus selalu menjadi teladan bagi kita? Tidak. Kita sudah punya teladan yang komplit. Kecerdasannya, sikap amanahnya, kejujurannya, dan kemampuannya dalam menyampaikan kebenaran melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini, pada kesempatan hari ini, anak-anak nanti akan mendapatkan pengetahuan dari Ustadz Imam Syukur. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada beliau. Di tengah kesibukan beliau juga mengajar di SMP Muhammadiyah 16 Tempurjo. Beliau hadir bersama kita untuk memberikan wawasan terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Pesan Pak Guru, apa yang disampaikan oleh beliau nanti ketika beliau menyampaikan pengetahuannya terkait dengan peringatan Maulid Nabi, anak-anak dimohon untuk bersikap tenang, bersikap tertib. Duduk tertib itu bagaimana? Duduk sila, tidak berbicara dengan temannya, apalagi bicara sendiri. Ya, tidak boleh berbicara dengan temannya, apalagi bicara sendiri. Kalau bicara sendiri gimana berarti? Ya. Kalau bicara sendiri berarti orang aneh, ya. Yang kelas 1, kelas 2 ini biasanya paling umek dewe. Maka kelas 3 sampai dengan kelas 6 memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kelasnya. Kalau ada temannya yang ngajak berbicara, disuruh diam, ojo malah diladeni. Ya. Jadi mari kita ikuti pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang tadi berangkat dengan semangat memakai baju muslim dan muslimah. Insya Allah nanti menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Terima kasih tadi sudah bawa kue. Ya, bawa kue dari rumah berapa? Dari rumah dibawakan 10, sampai sekolahan tinggal 5. Ya Banda? Kalau sama orang tuanya dibawakan 10, sampai sekolahan harus berapa? Lu harus 5. Pak katanya kan suruh bawa 5. Tadi saya dibawain 10 sama ibu saya. Di tengah jalan saya istirahat tak makan habis 5. Wow, kenyang sekali ya berarti. Ya. Terima kasih sudah bawa berbagai macam jenis kue yang nanti akan dibagikan kepada kalian semuanya. Tapi jangan nyari mana yang tadi kamu bawa. Pak, tadi saya bawa ote-ote, ini dapatnya tahu tempe misalnya. Ya. Apapun yang sampean dapatkan nanti jenis kuenya dinikmati bersama-sama. Karena itu juga bagian dari rezeki yang harus disyukuri. Dan marilah anak sekalian, Pak Guru pertegas kembali, mari kita ikuti pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang tertib. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Syukur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الذي أطعمنا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أحوات وأحفاد في الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa qaulu Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwanu fillah, anak-anakku, saudara-saudaraku, pertama-tama khususnya para dewan guru, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah MI 1 Watukebo yang sangat kita muliakan. Hari ini beliau dalam keadaan sehat, segar bugar, menampakkan ketegarannya, ya, tidak seperti saya. Sejak tadi malam sudah mulai modulasinya kurang terjamin, karena Allah memberikan kepada saya ujian kenikmatan yang sedikit berkurang. Anak-anakku, siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Watukebo yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, yang nikmat itu sering kita lupakan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 2 nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Kalau Pak Edi tadi saya katakan sehat, segar bugar, sekaligus beliau diberi 2 nikmat, sehat dan sempat. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak di luar sana tidak bisa menikmati seperti ini, kumpul bareng, ya, duduk bersimpu di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan pengajian peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena mereka sakit, tidak sehat, dicabut kesehatannya, berbaring di restu ibu, berbaring di bina sehat, dan banyak lagi. Sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana tidak bisa hadir karena kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah. Mungkin karena nunggui bapaknya sakit, ibunya sakit, nggak sempat ikut. Atau diajak bepergian dalam rangka acara keluarga oleh orang tuanya. Kita yang di sini oleh Allah diberi 2 nikmat sekaligus. Kalau kita sudah diberi nikmat, kewajiban kita bagaimana anak-anak? Bersyukur. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita bersyukur kepada Allah, giliran Allah yang menambahi nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika hamba bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Tetapi ingat, ketika kita kufur, ingkar kepada nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Nikmat bisa berkumpul, bisa menuntut ilmu. Coba kalau kita kemarin, saya sempat ke Pulau Dewata, ya, jalan-jalan Pak Edi, neng Bali rekae. Nah, masya Allah di sana itu luar biasa, ya. Kalau kita lihat di sini, anak-anak seusia kalian bisa sekolah, bisa. Ketika saya sampai di pinggir pantai sana, anak-anak kecil sudah tidak ingat sekolah lagi, cari duit, ya. Apa anak-anak? Cari duit, bekerja. Kerjanya apa? Ya macam-macam. Ada yang mungut sampah di laut, ada yang membersihkan tempat duduk mereka, para bule-bule yang sedang berjemur, dan masih lagi banyak lagi yang lainnya. Kita yang di sini, Allah tentukan kita menjadi umat yang sangat mendapat kenikmatan, bisa menuntut ilmu, bisa menghadiri pengajian, dan bisa bercengkrama seperti ini. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari di mana kita mencoba mengingat kembali, mencoba menguak sejarah yang telah terpendam beberapa abad yang telah lalu. Di mana hari ini dunia menyaksikan bahwa hari ini adalah hari yang paling bersejarah, di mana hari ini adalah awal mula peradaban dunia dimulai. Di mana saat sebelum hari ini, tanggal ini maksud saya, dunia dalam kondisi jahiliyah. Ketika tanggal ini, atau sekarang tanggal 11 ya Pak, 11 Rabiul Awal. Iya. Pada tanggal 11 Rabiul Awal, apa yang terjadi? Ayo, siapa yang masih ingat kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Yang biasanya pakai pujian, Kanjeng Nabi Muhammad lahir di kota Makkah di hari Isnin, bulan Maulud, tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Iya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya. Apa Mas? Duh, angkat tangan dibanding dada. Angkat tangan maring ini sing ditunjuk kancane. Jangan ini bukti salah satu yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Baik, kita teruskan. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Semua hafal. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Tarokai ukabi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadni wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa.
baru ini saya merasakan gemuruhnya suara Al-Quran di masjid segede ini. Karena saya sering berziarah di masjid-masjid, orang baca Quran hanya di pojok sebelah sana atau di pojok sebelah sini, 2-3 orang, tidak lebih dari itu. Tapi hari ini saya mendengar langsung kalian hafal makhrajnya, tajwidnya, dan insya Allah artinya, nggih Pak Guru? Insya Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Adakah kalian tahu? Alam taro, adakah kalian tahu semuanya? Kaifa, bagaimana, Rabbuka, Tuhanmu Allah, bi ashabil fil, memperlakukan, memberi tipu daya, melawan, dan bahkan kata lain menghancurkan ashabul, kelompok atau pasukan yang bergajah. Di mana saat itu anak-anakku, Mekah Al-Mukarramah dengan satu Ka'bah menjadi kebanggaan kaum Quraisy, menjadi satu-satunya kiblat di seluruh dunia. Tidak hanya sekarang, zaman dulu sudah menjadi kiblat seluruh umat di dunia. Maka di sisi sebelah selatan atau di sisi sebelah barat daya Jazirah Arab telah berdiri kokoh, besar, dan punya peradaban tinggi. Sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang sangat congkak, sangat beringas, kejam, lalim, dan bahkan mereka mengancam siapapun yang mengganggu ketenangannya akan dihancurkan. Mengapa? Karena dia iri kotanya, negerinya yang sudah megah itu dilupakan oleh dunia. Semua orang setiap bulan haji berhaji ke Mekah. Ingat, haji itu dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim, hanya manasiknya yang berbeda. Nah, saat itu sudah berhaji. Orang seluruh dunia itu berhajinya ke Mekah, kok enggak ke tempat Abraha. Maka Abraha iri hatinya, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang-orang Mekah tidak terima? Tidak. Apakah orang Mekah itu membela? Tidak. Kenapa? Karena tahu Ka'bah itu bukan miliknya orang Mekah saja, tetapi milik seluruh dunia. Dan ingat yang penting, Ka'bah bukan milik mereka tapi milik Allah. Pasti Allah jaga, pasti Allah lindungi. Singkat cerita, ketika Abraha menyerang, maka Allah turunkan namanya burung ababil yang kemudian menghancurkan, meluluh lantakkan pasukan-pasukan dari Abraha. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Fil yang telah kalian baca tadi. Akhir kejadian itu ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tentara Abraha yang naik gajah itu disawuri, ya, bukan dilempar tapi disawuri kerikil-kerikil dari neraka jahanam. Dari neraka kemudian disawurno, luluh lantak seperti daun yang dimakan ulat. Nah, ini ibu-ibu guru yang biasa masak bayem, masak kubis, atau masak sawi, kemudian ada yang dimakan ulat, bentuknya kayak apa? Ya, seperti itu.
bolong-bolong, layu, dan tidak layak dimakan manusia. Sama dengan itu, semua pasukan Abraha hancur karena izin Allah. Mengapa hal itu terjadi? Karena ingin menyelamatkan Ka'bah sekaligus menyelamatkan sebuah peristiwa agung, yakni kelahiran seorang anak manusia yang kelak menjadi pemimpin dunia. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Muhammad yang lahir saat itu, Muhammad calon nabi, calon rasul itu, apakah dia lahir dalam kondisi seperti kita? Punya bapak, punya ibu? Bagaimana? Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim. Artinya tidak punya bapak. Alangkah sedihnya ketika kita tidak punya bapak. Beruntunglah kalian punya bapak, punya ibu. Kalaupun ada hanya 1-2 di antara kalian. Ini Nabi dari kecil tidak pernah ketemu bapaknya. Sehingga inilah yang membuat beliau punya kekuatan batin, kekuatan jiwa yang luar biasa. Karena kalau punya bapak pasti mau minta apa, Pak, Bu, minta. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa memintanya langsung kepada Allah. Jadi kalau kita meminta apa saja, jangan mengandalkan orang tua saja, tapi pertama mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada bapak, ibuku untuk bisa memberikan saya sesuatu yang saya inginkan. Baru bilang kepada bapak atau ibu. Ya. Nabi Muhammad seperti itu. Kita diajarkan memohon, meminta hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahus Somad. Memintalah kepada Allah. Seperti ceritanya Nabi Muhammad. Kepingin apa minta kepada Allah. Baru minta kepada orang tua. Yang lebih hebat lagi, karena Allah ingin melindungi hambanya yang istimewa ini, sampai-sampai ketika beliau umur sekitar 6 tahun, kira-kira 6 tahun belum sekolah ya Pak? Ya belum. Ya, kalau sekarang 6 tahun sudah PAUD ya Pak? Oh sudah TK WMI 6 tahun itu. TK ya? Masih TK. Saat itu terjadilah proses yang di luar jangkauan nalar manusia di saat itu. Jadi Nabi pernah mengalami peristiwa demi peristiwa yang luar biasa. Pertama, Nabi tidak disusui oleh ibunya sendiri. Nabi disusukan kepada seorang tukang susu yang bernama Sulaibah al-Aslamina. Beberapa hari kemudian Sulaibah ini tidak tahan karena tidak digaji oleh orang tuanya, karena Siti Aminah sangatlah miskin. Maka digantikanlah kepada orang yang tadinya tidak ingin menjadi penyusunya atau susuannya, tapi karena dia merasa iba, namanya Ibu Sa'diyah datang untuk melamar. Disusuilah beliau dengan ibu yang kedua. Yang luar biasa, ketika Muhammad kecil ini ikut kepada Ibu Sa'diyah tadi, Ibu Sa'diyah punya kambing 7 ekor kambing, kurus-kurus, sudah tua kurus lagi. Begitu menusui Muhammad, luar biasa, kejadian terjadi, kambingnya menjadi gemuk, susunya penuh, dan bahkan bisa beranak pinak. Sehingga terjadi tetangga sebelahnya itu mengatakan, ada apa ini? Sa'diyah kok bisa menjadi makmur seperti itu? Usut punya usut, karena beliau
merawat seorang bayi yang bernama Muhammad. Maka terjadilah Muhammad kecil ini diseleh, dipinjam oleh tetangga desa sebelah, terus begitu, sehingga masih kecil sudah punya sifat rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah kelebihan Nabi Muhammad. Sejak bayi punya keistimewaan, sejak kecil punya karomah. Dan yang lebih hebat lagi, ketika beliau umur 6 tahun terjadilah pembelahan dada beliau, karena ini menjadi awal dari sebuah proses kenabian. Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya oleh malaikat Jibril, diisi dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah hikmah. Yang kedua adalah khilmun. Yang ketiga adalah iman. Hikmah artinya Nabi Muhammad memang diberi oleh Allah hikmah, mampu memberi solusi dalam sebuah kasus atau peristiwa. Dan ini dibuktikan ketika beliau di usia remaja terjadilah perebutan ketika banjir Makkah, kemudian batu Hajar Aswad terlepas dari Ka'bah, maka beliau mempunyai satu solusi. Semua kabilah ingin meletakkan batu itu, tapi oleh Nabi Muhammad satu solusi, dengan menghamparkan satu kain panjang, diletakkanlah batu itu dan digotong bersama-sama. Kebijakan ini menjadi satu keistimewaan Nabi, sehingga sampai Nabi dikatakan Al-Amin, orang yang selalu dapat dipercaya. Nah, tadi siapa yang ngacung tadi? Yang tidak tanggung jawab. Itu bukan Al-Amin. Al-Amin itu kalau bilang saya tanggung jawab, kalau bilang sanggup ya dikerjakan. Ayo, siapa yang tidak pernah nggarap PR? Nah, siapa yang biasa ngapusi Pak Guru? Nah, peringatan ini mengingatkan kepada kita, mari kita contoh uswah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi disembahkan dalam ayat yang dibaca teman kalian, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau dalam keadaan akhlak yang sangat agung. Akhlak yang agung itu yang pertama adalah di mana beliau mempunyai 4 sifat, 4 kriteria yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah as-siddiq. Apa anak-anak? Siddiq. Apa artinya? Nabi Muhammad selalu berkata benar, bukan membenarkan kata-kata. Ingat, berkata benar bukan membenarkan kata-kata. Kalau membenarkan kata-kata, ada orang bilang yo arek eko ngapusi, baru dikatakan yo arek ku ngapusi yoan. Itu membenarkan kata orang, padahal kita belum tahu persis apakah dia ngapusi atau tidak. Tapi kalau mengatakan kalau berkata benar, maka apa yang kita katakan itu sesuai apa yang kita lakukan. Satu contoh, datang terlambat, teko kene wis salat duha. Sudah salat duha baru datang, ditanya, "Kenapa tadi kok sampai terlambat?" Ada alasannya, mungkin sepedanya rusak. Lu kok sudah sampai ke sini? Ya tadi dibaiki oleh bapak. Maka kebohongan satu kali akan diikuti kebohongan yang kedua kali. Jangan pernah berbohong, karena bohong satu kali pasti diikuti bohong yang kedua kali. Mending katakanlah, kenapa terlambat? Pak, Bu, maaf saya tadi bangkong. Enak. Pak, Bu, maaf saya tadi bangkong, akhirnya mandinya terlambat, sarapan terlambat, dan akhirnya terlambat sekarang. Maka pasti Bapak Ibu Guru akan memberi maaf.
Yang kedua adalah amanah. Tadi disampaikan oleh Pak Edi, ayo sing mau teko ngomah nggawa jajan 10, teko kene kira-kira dadi piro? Teko ngomah nggawane 10 Pak Edi. Teko pintu gerbang kancane, kowe nggawa apa? Tak aku mendut. Tak mau apa? Tak aku roti goreng. Ayo ijolan. Tapi ijolan bukan dibawa ke sekolahan, ijolan dipangan kowe mangan mendutku, sing sedang mangan roti gorengku. Ini tidak amanah. Walaupun dimakan sendiri dengan temannya, tapi amanahnya kan dari rumah disuruh membawa ke sekolahan. Ayo, siapa yang tidak amanah? Berarti tidak menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Sidik, amanah. Kemudian yang ketiga apa yo? Fatonah. Ya. Fatonah. Fatonah itu punya cara, punya teknis menyelesaikan masalah. Kecerdasan beliau luar biasa. Kalau bahasanya Pak Agus, fatonah itu adalah soluktif. Bisa mencari solusi dari sekian permasalahan. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ketika banjir bandang Hajar Aswad terlepas dari Ka'bah, maka untuk mengembalikan supaya tidak terjadi pertikaian, maka diambillah cara seperti itu. Baik, yang terakhir dari sidik, kemudian fatonah, kemudian amanah. Sidik, amanah, fatonah. Ketiga-tiganya ini dikemas dalam kehidupan beliau sehari-hari berbentuk tablik. Apa yang benar disampaikan, apa yang hasil inovasinya disampaikan kepada seluruh umat untuk menjawab tantangan zaman berikutnya. Sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin dengan kefatonahan dan ketablikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebagai umat yang terakhir, umat akhir zaman, kita hanya disuruh satu, menteladani beliau. Artinya apa? Mencontoh seluruh kehidupan beliau. Karena sebaik-baik contoh adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebaik-baik idola adalah idola Nabi Muhammad. Siapa yang mengidolakan beliau dari dunia hingga akhirat kelak menjadi sahabat dan keluarga beliau masuk surga bersama-sama. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia tanda cinta kepadaku, dan orang yang mencintai aku bersama-sama aku masuk surga. Apa contoh dari kebiasaan Rasulullah? Menuntut ilmu, mengkaji ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu salah satu sunnah Kanjeng Nabi. Kalau kalian rajin menuntut ilmu, berarti menjadi orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Tapi kalau kalian tidak senang dengan ilmu, senengane malah dolanan HP dan sebagainya, maka jangan harap menjadi sahabat Kanjeng Nabi atau menjadi umat Kanjeng Nabi. Terakhir, mari kita doakan kepada Nabi, mudah-mudahan kita menjadi umatnya mulai hidup sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi, dan mari kita umat yang beriman dipanggil oleh Allah shollu 'alaihi wasallimu taslima, bersalawat kepada Nabi. Bersalawat artinya satu, bisa menyebut namanya, bisa menghidupkan sunnahnya. Jadi
peringatan ini bukan sekedar hari ulang tahun Nabi, bukan hari ulang tahun Nabi, tapi memperingati kelahiran sosok manusia yang menjadi teladan utama umat manusia, yang nantinya akan menyelamatkan kita semua dari sengatan api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita tutup dengan selawatan, Pak. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan, memberikan kemuliaan kepada beliau atas jasa-jasanya kepada kita dengan bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru alaina fattafat minhul buduru misla husnik mara'aina wattuqa waj'as sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah ala anta samsun anta badru anta nuru fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya imamat ya mumajad ya imamal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan inilah kader-kader Muhammadiyah yang tetap sigap dalam melaksanakan sunnah, menjaga sunnah, memperjuangkan sunnah, sehingga kita menjadi umat Muhammad fid dunya wad dunya hatal akhirah. Amin. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Imam Syukur yang telah memberikan materi tentang Maulid Nabi. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita laksanakan bersama. Anak-anak sekalian,